Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan kembali kita bertemu dalam renungan pada malam hari ini. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 16. Sebelum membaca, merenungkan serta melakukannya, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16. Dengan tema dari LAI tentang perkawinan. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan kita. Dalam teks pada malam hari ini ada dua bagian kelompok besar. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat yang ke-10 sampai ke-11, itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, kepada orang-orang yang beriman, yang sudah beriman kepada Kristus. Bagian kedua adalah ayat 12 sampai 16, disampaikan kepada Paulus kepada jemaat Korintus, kepada orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus. Ada dua hal pernikahan yang luar biasa di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, dalam ayat 10 sampai 11 ini adalah orang-orang yang beriman yang sudah percaya pada Tuhan Yesus untuk pernikahan kudus. Dan di sini katakan bahwa tidak boleh bercerai. Kenapa? Karena dalam hal ini Tuhan Yesus juga sedang berkata bahwa ketika seorang menceraikan pasangannya lalu menikah lagi, maka sesungguhnya mereka hidup dalam zina. Itu Markus 10 ayat 11 sampai 12. Jadi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus, bahwa ini adalah perintah Tuhan, bukan pendapat Paulus secara pribadi. Itu ayat 10a. Itu bagian pertama Bapak, Ibu. Jelas bahwa pernikahan kudus itu tidak boleh bercerai. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali oleh kematian. Bagian kedua Bapak, Ibu, dan Saudara adalah tentang orang yang memiliki pasangan hidup yang tidak seiman. Ini bukan berarti kalau kita membaca dalam ini ada pembenaran bahwa kita boleh mencari pasangan hidup yang tidak seiman. Karena apa? Dalam ayat lain Paulus sendiri mengatakan agar kita jangan mencari pasangan hidup yang tidak seimbang. Yaitu dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Oleh karena itu ayat 12 ini Bapak, Ibu, dan ayat 16 Bapak, Ibu, dan Saudara harus dilihat dalam konteks jemaat Korintus pada waktu itu, yaitu ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, ada orang-orang yang dulunya sudah menikah, mereka sama-sama belum mengenal Tuhan Yesus. Nah ini. Dan kalau kita melihat dari ayat selanjutnya, salah satu dari mereka, entah itu suami atau istri, menjadi percaya
kepada Tuhan. Sehingga mereka yang dahulu sama-sama belum percaya, kini satu menjadi percaya. Luar biasa. Nah, disinilah Paulus menyampaikan ayat 12-16 ini dengan konteks seperti itu, bukan perintah Tuhan sendiri. Tetapi ini adalah pendapat Paulus. Walaupun kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini dikuasai oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Dalam ayat 12a, 13a dan sebagainya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka? Paulus berkata bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap tidak boleh menceraikan istri. Kenapa? Tuhan tidak suka dengan perceraian. Ini perlu dicatat juga dalam hal pernikahan yang tidak seimbang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat pada konteks di pasal ini sangat luar biasa bahwa ada pernikahan kudus yang mereka lakukan. Pertama, orang yang beriman yang sudah percaya pada Tuhan Yesus tidak boleh menceraikan. Yang kedua, yang belum beriman dan mereka menikah dengan lain iman, tetapi dikatakan jangan menceraikan. Tetapi kalau pasangan itu mau bercerai, di sini katakan ya diizinkan saja, diperbolehkan, tidak boleh menolak. Dalam hal ini tidak ada ikatan lagi, yaitu prinsipnya harus ada damai sejahtera atau tidak dalam perceraian itu. Ayat 14 menyatakan bahwa bagi pasangan dengan kondisi seperti ini, awalnya mereka berdua belum percaya pada Tuhan. Kemudian salah seorang mereka percaya pada Tuhan, maka sesungguhnya orang yang percaya itu menguduskan pasangannya. Baik itu istri ataupun suami yang menikah dengan pasangan lain. Pada malam hari ini, kita mengucap syukur jikalau kita sudah dalam pernikahan yang kudus yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sehingga kita boleh menjaga keluarga kita dengan pernikahan kudus itu supaya anak-anak kita juga anak-anak kudus dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan, kita tetap pertahankan pernikahan kudus yang datang dari Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita boleh tetap satu, utuh dalam keluarga yang kudus yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang perkawinan yang kudus yang datang dari Tuhan. Dan biarlah kami juga terus menjaga keutuhan rumah tangga kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, sehingga semuanya boleh hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan istirahat malam hari ini juga dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh bangun pagi besok dengan tubuh yang sehat, tidak sekurang apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.